Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang membedakan orang-orang sukses dari yang biasa-biasa saja? Apakah hanya soal keberuntungan? Tentu saja tidak. Keberuntungan mungkin berperan, tapi ada faktor yang lebih penting, yaitu prinsip hidup yang mereka pegang teguh. Jika kita melihat orang-orang yang berhasil di berbagai bidang, baik itu pengusaha seperti Elon Musk, atlet seperti Cristiano Ronaldo, seniman seperti BTS, maupun pemimpin dunia seperti Barack Obama, mereka semua memiliki pola pikir dan kebiasaan yang serupa. Mereka bukan hanya sekadar bekerja keras, tetapi mereka memiliki prinsip hidup yang kuat yang membentuk kesuksesan mereka. Prinsip-prinsip inilah yang akan kita bahas hari ini. Dalam video ini, kita akan membahas 7 prinsip hidup yang terbukti membantu orang mencapai kesuksesan di berbagai bidang, baik dalam karier, bisnis, maupun kehidupan pribadi. Kalau kamu ingin mencapai potensi terbaikmu, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, karena prinsip-prinsip ini bisa mengubah hidupmu. Prinsip pertama adalah berpikir jangka panjang. Banyak orang ingin sukses, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bersedia menjalani prosesnya. Kita hidup di era instan, di mana kepuasan instan begitu mudah didapatkan. Pesan makanan, tinggal klik di aplikasi. Butuh hiburan, streaming film favoritmu. Tapi kesuksesan sejati tidak terjadi dalam semalam. Coba perhatikan orang-orang yang benar-benar kaya dan sukses. Mereka tidak sekadar mencari keuntungan cepat, tetapi mereka membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Ambil contoh Jeff Bezos, pendiri Amazon. Ia tidak langsung sukses dalam semalam. Ia memulai Amazon dari garasi kecil, dan terus membangun bisnisnya selama bertahun-tahun, hingga menjadi perusahaan raksasa. Atau Elon Musk, yang bermimpi membangun koloni di Mars dan dengan gigih membangun SpaceX selama bertahun-tahun, menghadapi berbagai kegagalan, hingga akhirnya berhasil meluncurkan roket ke luar angkasa. Sama seperti pohon yang butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh besar dan kuat, kesuksesan juga membutuhkan waktu. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kamu lakukan hari ini, yang akan membawa dampak besar dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Apakah itu belajar keterampilan baru, menabung dan investasi, atau membangun jaringan dengan orang-orang yang tepat? Orang yang berpikir jangka panjang tidak mudah tergoda oleh kesenangan sesaat, karena mereka tahu bahwa hal-hal besar butuh waktu untuk dibangun. Mereka rela menunda kepuasan, mereka rela bekerja keras dalam sepi, mereka rela berkorban, karena mereka tahu hasil yang akan mereka dapatkan di masa depan akan sepadan dengan semua perjuangan mereka. Prinsip kedua adalah konsistensi, yang lebih penting daripada motivasi. Berapa kali kamu merasa sangat termotivasi di awal, lalu menyerah setelah beberapa hari? Kita semua pernah mengalaminya. Motivasi itu seperti api yang berkobar-kobar di awal, namun lama-kelamaan akan padam jika tidak terus dijaga. Tapi konsistensi adalah bahan bakar yang membuat api itu terus menyala. Konsistensi adalah mesin yang membuat kita terus berjalan, bahkan ketika kita tidak sedang bersemangat. Bayangkan seorang atlet yang ingin menjadi juara dunia. Dia tidak hanya berlatih saat merasa semangat, dia tetap berlatih meskipun sedang malas, lelah, atau bahkan dalam kondisi kurang baik. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu ingin sukses di bidang apapun, konsistensi adalah kuncinya. Mulailah dengan kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Jangan terlalu ambisius di awal, tapi pastikan kamu bisa melakukannya secara terus-menerus. Ingin sehat? Mulailah dengan olahraga ringan setiap hari, 10-15 menit saja. Ingin sukses dalam karier? Luangkan waktu 30 menit setiap hari untuk belajar dan meningkatkan keterampilan. Ingin punya bisnis besar? Mulailah dari bisnis kecil dan kembangkan perlahan. Konsistensi adalah tentang membangun kebiasaan baik dan melakukannya secara terus-menerus, hari demi hari. Kesuksesan tidak datang dari satu tindakan besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Prinsip ketiga adalah fokus pada proses, bukan hanya hasil. Banyak orang ingin hasil cepat, tetapi tidak mau melalui prosesnya. Mereka ingin kaya, tetapi tidak mau belajar tentang investasi dan bisnis. Mereka ingin tubuh ideal, tetapi malas berolahraga dan menjaga pola makan. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan hasil akhir, sehingga kita seringkali lupa untuk menikmati prosesnya. Padahal proses adalah bagian terpenting dari kesuksesan. Seorang musisi hebat tidak menjadi ahli dalam semalam. Mereka berlatih bertahun-tahun,
bahkan mengorbankan waktu bermain dan bersenang-senang demi meningkatkan keterampilan mereka. Seorang pengusaha sukses telah melewati berbagai kegagalan dan penolakan sebelum akhirnya mencapai puncak. Orang-orang sukses menikmati prosesnya, bukan hanya mengejar hasil akhir. Mereka tahu bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil akan membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Jadi, alih-alih hanya berfokus pada tujuan besar, nikmatilah perjalananmu. Rayakan setiap kemenangan kecil, pelajari setiap kegagalan, dan teruslah bertumbuh. Karena pada akhirnya, proseslah yang akan membentuk dirimu menjadi lebih baik. Prinsip keempat adalah berani gagal dan belajar dari kesalahan. Orang sukses tidak takut gagal. Mereka tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan menuju sukses. Bahkan, mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Coba pikirkan, berapa kali Thomas Edison gagal sebelum menemukan bola lampu? Lebih dari 10.000 kali. Jika Edison menyerah setelah beberapa kali gagal, mungkin dia tidak akan mengenal lampu seperti sekarang. Kegagalan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru, kegagalan adalah guru terbaik yang akan mengajarkanmu cara untuk berhasil. Setiap kali kamu gagal, kamu belajar sesuatu yang baru. Kamu belajar apa yang berhasil dan apa yang tidak. Kamu belajar tentang kelemahanmu dan bagaimana cara memperbaikinya. Saat kamu gagal, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa saya pelajari dari kesalahan ini? Bagaimana saya bisa melakukan lebih baik di kesempatan berikutnya? Jangan biarkan kegagalan menghentikanmu. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Chapter 5, Lingkungan Positif. Bergabunglah dengan para pemenang. Prinsip kelima adalah kelilingi diri dengan orang yang positif dan berkualitas. Kamu adalah cerminan dari orang-orang di sekitarmu. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang negatif, pesimis, dan suka mengeluh, cepat atau lambat kamu akan terpengaruh. Energi negatif itu menular, dan tanpa disadari akan menggerogoti semangat dan motivasimu. Sebaliknya, jika kamu bergaul dengan orang-orang yang ambisius, positif, dan terus berkembang, maka kamu juga akan ikut tumbuh. Kamu akan terinspirasi oleh semangat mereka, kamu akan belajar dari pengalaman mereka, dan kamu akan terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mulailah memperhatikan siapa saja yang paling sering berinteraksi denganmu. Apakah mereka mendukung impianmu? Apakah mereka menginspirasi kamu untuk berkembang? Apakah mereka memberikan energi positif dalam hidupmu? Jika tidak, mungkin sudah saatnya mencari lingkungan baru yang bisa mendorongmu lebih maju. Bergabunglah dengan komunitas yang positif, hadiri seminar dan workshop, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki visi dan nilai yang sama denganmu. Ingat, kesuksesan itu menular. Chapter 6, Terus Belajar. Jadilah pembelajar seumur hidup. Prinsip keenam adalah terus belajar dan beradaptasi. Di dunia yang terus berubah ini, orang-orang yang sukses adalah mereka yang tidak pernah berhenti belajar. Mereka selalu haus akan pengetahuan baru. Mereka selalu ingin meningkatkan diri, dan mereka selalu siap beradaptasi dengan perubahan. Banyak orang gagal karena mereka terlalu nyaman dan berhenti berkembang. Mereka merasa sudah cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka takut untuk mencoba hal baru, dan mereka enggan untuk keluar dari zona nyaman mereka. Padahal, perubahan adalah hal yang pasti. Lihat saja perusahaan besar seperti Nokia atau Kodak yang dulu mendominasi pasar, tetapi akhirnya tenggelam karena tidak mau beradaptasi. Mereka terlena dengan kesuksesan masa lalu dan gagal untuk berinovasi, sehingga akhirnya disalib oleh kompetitor yang lebih adaptif. Jika kamu ingin sukses, kamu harus terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman. Entah itu membaca buku, mengikuti seminar, mengambil kursus online, atau belajar dari mentor. Karena semakin banyak yang kamu tahu, semakin besar peluangmu untuk sukses. Chapter 7, Ambil Kendali. Kamu adalah nahkoda hidupmu. Prinsip ketujuh adalah ambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Orang sukses tidak menyalahkan keadaan, orang lain atau masa lalu mereka. Mereka tahu bahwa hidup mereka ada di tangan mereka sendiri. Mereka tidak menunggu kesempatan datang, tetapi mereka menciptakan kesempatan itu sendiri. Jika kamu ingin sukses, berhentilah mencari alasan. Jangan menyalahkan kondisi ekonomi, pemerintah, orang tua, atau orang-orang di sekitarmu. Kamu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas masa depanmu. Kamu memiliki kekuatan untuk memilih,
Kamu memiliki kekuatan untuk bertindak, dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Jadi, daripada mengeluh, lebih baik tanyakan pada dirimu. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah hidup saya? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik dari kemarin? Apa langkah kecil yang bisa saya ambil hari ini untuk mendekatkan diri pada impian saya? Karena pada akhirnya, hidupmu adalah pilihanmu. Kamu yang memegang kendali. Jadi, buatlah pilihan yang tepat dan jalani hidupmu dengan penuh semangat dan tekad. Outro. 7 prinsip untuk mengubah hidupmu. Itulah 7 prinsip yang bisa membantumu mencapai kesuksesan di segala bidang. Ingatlah bahwa kesuksesan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan. Nikmati prosesnya, pelajari setiap langkahnya, dan jangan pernah menyerah pada impianmu. Dari semua prinsip tadi, mana yang paling ingin kamu terapkan sekarang? Tulis di kolom komentar. Dan bagikan video ini kepada teman-temanmu yang juga ingin meraih kesuksesan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.